AC Milan resmi umumkan kontrak profesional Federico Colombo hingga 2026. AC Milan secara resmi mengumumkan penandatanganan kontrak profesional pertama penyerang muda Federico Colombo. Kontrak ini memiliki durasi hingga tahun 2026, menandai langkah penting dalam karir sepak bola pemain berusia 17 tahun tersebut. Colombo yang bermain sebagai bek tengah untuk tim U17 Milan di bawah bimbingan pelatih kepala Giovanni Reina telah menjadi bagian integral dari kesuksesan tim dalam memecahkan rekor dan mengambil alih liga. Dengan 12 penampilan musim ini, Colombo menunjukkan potensinya sebagai pemain muda yang menjanjikan. Keputusan untuk memberikan kontrak profesional kepada Colombo mencerminkan kebijakan Milan dalam mengembangkan dan mempertahankan bakat-bakat muda mereka. Federico Colombo bergabung dengan rekan-rekannya seperti Emanuele Sala, Lorenzo Osola, dan Alessandro Bonomi yang juga telah menandatangani kesepakatan profesional pertama mereka dalam beberapa bulan terakhir. Sudah absen latihan selama 2 hari, ada apa dengan Giroud? AC Milan menghadapi kekhawatiran jelang pertandingan melawan Udinese pada Sabtu malam waktu Italia karena Olivier Giroud absen dari sesi latihan dalam 2 hari terakhir. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Giroud mengalami demam yang dijelaskan sebagai flu klasik Januari dan bukan karena COVID atau penyakit serius lainnya. Pemain asal Prancis itu sebelumnya menjadi bintang di lapangan saat melawan Roma, mencetak gol ke-10 di Serie A musim ini dan memberikan assist brilian kepada Theo Hernandez dengan tendangan backheel. Kini, absennya Giroud dari latihan memunculkan pertanyaan, apakah ia akan fit untuk pertandingan melawan Udinese? Giroud dijadwalkan kembali berlatih hari ini menjelang sesi latihan terakhir sebelum tim berangkat ke Udine. Jika pemain berusia 37 tahun itu pulih tepat waktu, ia diharapkan menjadi starter. Namun jika kondisinya tidak membaik, Luka Jovic menjadi kandidat pengganti utama dengan dukungan dari Christian Pulisic dan Rafael Leao di lini serang. Ada optimisme bahwa Giroud akan dapat berpartisipasi dalam pertandingan tersebut. Pihak AC Milan dan para penggemar akan menunggu kabar terbaru dari sesi latihan hari ini untuk mendapatkan konfirmasi terakhir tentang ketersediaan Giroud dalam laga penting melawan Udinese akhir pekan nanti. Inilah 4 pemain AC Milan yang kemungkinan akan pergi Januari ini. Milan memulai paruh pertama jendela transfer Januari dengan penuh antusias, menambahkan 2 pemain baru dan melepas 1 pemain. Namun manajemen Rossoneri masih terbuka terhadap kemungkinan transfer lebih lanjut dalam 2 pekan mendatang. Matteo Gabbia menjadi pemain pertama yang bergabung di Milanello setelah kesepakatan pinjamannya di Villarreal dipersingkat 6 bulan, membantu mengatasi keadaan darurat cedera di lini pertahanan. Sementara itu, Filippo Terracciano bergabung dari Hellas Verona sebagai opsi serbaguna, mengingat dia bisa bermain di banyak posisi. Pada sisi kepergian, Rade Krunic meninggalkan Milan setelah 4,5 tahun mengabdi dan mendarat di Fenerbahce, sebuah langkah yang sudah terlihat sejak musim panas lalu. Meski demikian, manajemen AC Milan tidak berniat berhenti di sini. Mereka telah merencanakan operasi lebih lanjut, termasuk upaya untuk mengumpulkan 30 juta euro untuk pasar transfer musim panas mendatang. Luka Romero diminati 3 tim.
Luka Romero didatangkan dengan status bebas transfer dari Lazio, menginginkan perubahan suasana. Kontrak awal adalah dengan Como, klub Serie B, yang ingin meminjam Romero dengan status pinjaman telah dimulai. Namun selain Como, klub yang diakuisisi pengusaha asal Indonesia Michael dan Robert Hartono dari Jarum pada 2019, terdapat opsi lain muncul, termasuk Boca Juniors, klub asal Argentina, dan Almeria di La Liga yang ingin merekrut Romero. David Bertesaghi menuju Pisa. David Bertesaghi setelah kehilangan tempatnya di puncak hierarki pertahanan dipertimbangkan untuk dipinjamkan ke Pisa hingga Juni. Milan telah memberikan persetujuan untuk pinjaman tersebut dan sekarang menunggu persetujuan dari pemain berusia 18 tahun ini yang memiliki keterikatan yang kuat dengan klub. Lorenzo Colombo dari Monza ke Torino. Lorenzo Colombo yang saat ini dipinjamkan ke Monza mungkin akan menjadi bagian dari operasi transfer Alessandro Buongiorno. Strategi AC Milan termasuk mencapai kesepakatan dengan Monza untuk mengakhiri pinjaman lebih awal, dengan Colombo kemudian menuju Torino. Namun kesepakatan ini masih menghadapi sejumlah kendala yang harus diatasi. Tommaso Pobega, tawaran dari Torino. Torino juga menunjukkan minat pada Tommaso Pobega yang sebelumnya sempat dipinjamkan di sana. Namun kendala muncul karena AC Milan belum memberikan persetujuan segera dan Pobega akan absen beberapa waktu setelah menjalani operasi cedera. Kapan Kalulu, Ziyech dan Tomori bisa kembali bermain untuk AC Milan? Bicara tentang AC Milan, sorotan saat ini tak lepas dari kebutuhan mereka untuk merekrut bek baru. Pierre Kalulu, Malik Ziyech dan Fikayo Tomori, tiga pilar pertahanan Rossoneri, dipastikan absen untuk beberapa waktu. Pertanyaan yang mengemuka, seberapa lama mereka harus menepi? Calciomercato.com membenarkan bahwa Milan tengah terlibat dalam negosiasi dengan Torino terkait potensi perekrutan Alessandro Buongiorno. Langkah ini diambil guna memberikan kekuatan tambahan kepada Stefano Pioli, terutama setelah kembalinya Matteo Gabbia. Cederanya Kalulu menjadi pukulan telak bagi Milan. Bek asal Prancis itu terpaksa ditarik keluar pada pertandingan melawan Napoli pada 29 Oktober lalu. Sebuah cedera serius memaksa Kalulu menjalani operasi di Finlandia yang diperkirakan membuatnya absen hingga akhir Maret. Proses pemulihan yang hati-hati dan tanpa resiko menjadi kunci pemulihan pemain berbakat ini. Kondisi Malik Ziyech tak kalah mencemaskan. Meskipun operasi tidak diperlukan untuk cedera myotendinous parah pada bisel femoralis paha kiri, Ziyech baru absen sejak pertandingan Liga Champions melawan Borussia Dortmund pada 28 November. Dengan tekad kuat, pemain asal Jerman itu berusaha untuk kembali dalam waktu lebih singkat, diharapkan bisa kembali pada akhir Februari. Fikayo Tomori, bek asal Inggris, menjadi puncak krisis cedera Milan setelah digantikan dalam pertandingan melawan Salernitana pada 22 Desember lalu. Cedera myotendon pada hamstring kanan Tomori menjadi fokus pemulihan. Meskipun proses pemulihannya berjalan baik, namun masih terlalu dini untuk memastikan kapan Tomori dapat kembali beraksi. Jadwal sementara menunjukkan pemulihan penuh di awal Maret. Sementara tiga bek pilihan utama absen, AC Milan terus bergerak di bursa transfer untuk memastikan ketangguhan skuadnya. Negosiasi dengan Torino untuk merekrut Alessandro Buongiorno menjadi langkah strategis guna menjaga ketahanan lini belakang dalam persaingan yang semakin ketat di sisa musim ini.